Perhatian, PDKT Online akan dimulai beberapa saat lagi. Mari siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Shalom Sobat DCI Ministry yang dikasihi Tuhan Yesus. Puji syukur pada Tuhan, hari ini kita bisa kembali berjumpa dalam PDKT Online dengan kondisi yang baik, tanpa kekurangan sesuatu apapun. Mungkin ada di antara kita yang pernah mendengar satu lagu rohani yang cukup terkenal, bahkan cukup sering kita nyanyikan di gereja, yang potongan liriknya berkata, "Kalau ku cari damai, hanya kutemui dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya kutemui di dalam Yesus." Lagu yang terdengar sederhana, tapi kalau kita benar-benar resapi, sesungguhnya punya makna yang sangat mendalam. Terutama bagi kita yang tanpa sadar, sering begitu sibuk mencari damai dan ketenangan dari situasi, kondisi, ataupun hal-hal di sekitar kita yang sering berubah dan tidak menentu. Kita sering lupa bahwa yang namanya damai sejati itu hanya bisa ditemukan di dalam Tuhan Yesus. Itulah sebabnya hari ini saya rindu supaya kita bisa sama-sama belajar dari firman Tuhan yang diambil dari kitab Roma pasalnya yang ke-8. Kita akan membahas tentang fondasi damai sejati di dalam Tuhan Yesus supaya kita tetap bisa merasakan damai meskipun keadaan yang ada di sekitar kita tidak selalu bersahabat. Dan seperti biasanya, sebelum kita masuk lebih dalam membahas sharing firman pada hari ini, mari kita satukan hati kita terlebih dahulu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih untuk kasih setiamu yang selalu baru bagi kami. Sebentar lagi kami mau duduk diam di hadapan-Mu, membuka hati kami dan mendengarkan firman-Mu. Tolong kami ya Tuhan, supaya semakin peka akan suara-Mu dan belajar hidup dalam damai yang sejati di dalam Engkau. Urapi setiap kami, tuntun sharing hari ini, dan biarlah hanya nama-Mu yang dipermuliakan. Sembunyikan hamba di balik salib-Mu, dalam nama Tuhan Yesus, mari kita yang berdoa dan percaya bersama kita katakan, Amin. Shalom, menyapa kembali Bapak Ibu, Saudara-saudariku, Sobat DCI Ministry dimanapun berada. Judul sharing kita pada hari ini adalah Hanya dalam Yesus ada fondasi damai yang sejati. Tuhan tidak cuma menyuruh kita hidup dalam damai, lalu membiarkan kita bingung sendiri mencari-cari fondasinya. Tuhan itu setia. Dia selalu menyediakan dasar yang kokoh untuk setiap janjinya. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar dari firman Tuhan yang diambil dari Roma pasal yang ke-8. Berhubung Roma 8 ini cukup panjang, jadi kita nggak akan baca semua ayatnya satu persatu, tetapi kita akan ambil beberapa ayat penting untuk bisa kita renungkan bersama-sama. Kalau boleh dirangkum, sebenarnya Roma 8 ini membawa kita kepada satu kesimpulan besar, bahwa damai yang sejati itu hanya bisa ditemukan di dalam Tuhan Yesus. Melalui sharing hari ini, saya rindu kita semua semakin mengerti kenapa kadang hati kita sering gampang goyah, sering tidak tenang, mungkin tanpa kita sadari selama ini fondasi damai kitalah yang masih keliru. Itulah sebabnya hari ini kita mau sama-sama memperbaiki fondasi itu lewat firman Tuhan, supaya kita bisa memiliki damai yang sejati, bukan damai yang sementara, tetapi damai yang sungguh-sungguh lahir langsung dari Tuhan untuk setiap kita pribadi lepas pribadi. Tanpa berlama-lama, mari kita langsung baca firman Tuhannya dari Roma pasal yang ke-8 ayat 1-4. Dimulai dari ayatnya yang pertama. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Ayat kedua, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat, ayat ketiga, karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa, Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Di ayat pertama yang tadi kita baca dikatakan, demikianlah sekarang
tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Inilah kuncinya. Semua damai yang kita cari di luar Yesus, pada dasarnya hanyalah damai yang palsu. Hanya di dalam Yesus, kita bisa menemukan damai yang sejati, damai yang tidak bisa diganggu oleh situasi apapun. Di saat kita sungguh-sungguh menerima Yesus, sebenarnya kita sudah menerima kartu perdana, damai yang datangnya langsung dari surga. Inilah modal utama kita, fondasi daripada segalanya, supaya kita punya damai yang bukan sekedar perasaan tenang, tetapi damai yang lahir dari keyakinan bahwa hubungan kita dengan Sang Pencipta sudah dipulihkan. Coba bayangkan bagaimana mungkin kita bisa benar-benar damai kalau kita sendiri nggak yakin kemana kita akan pergi setelah kita mati. Atau kalau kita nggak yakin apakah dosa kita sudah diampuni. Mungkin saja selama ini kita coba menutupi rasa takut itu dengan hobi, kesibukan, pencapaian, atau bahkan pelayanan. Tapi di dalam hati kita yang terdalam, nurani kita ini tahu kita ini orang berdosa. Damai sejati tidak bisa dibungkam oleh kesuksesan atau ditenangkan oleh harta maupun juga pujian manusia. Itulah sebabnya Yesus berkata di Matius 16 ayat yang 26, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya. Kembali ke Roma 8 ayat yang pertama dikatakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Disinilah kunci, hanya di dalam Tuhan Yesus tidak ada penghukuman, dan sebaliknya, jika di luar Tuhan Yesus, kita akan selalu hidup di bawah bayang-bayang rasa bersalah dan juga ketakutan akan hukuman. Sayangnya, seringkali meskipun kita sudah berada dalam Kristus, kita tetap merasa gelisah. Kenapa? Itu karena kita masih membiarkan hukum dosa bekerja di dalam hati kita. Roma 8 ayat 2 berkata, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu di dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Di sini ada dua hal yang perlu kita perhatikan, yaitu hukum dosa dan hukum maut. Hukum maut berbicara tentang ketakutan akan akhir hidup, ketakutan akan keselamatan kita, dan ketakutan akan kemana kita akan pergi setelah mati. Sedangkan hukum dosa berbicara tentang dosa yang kita sadari tapi sengaja kita simpan, kita pelihara, dan kita biarkan tetap tinggal dalam hati. Dan kalau kita tetap hidup dalam dosa yang kita sadari, itu salah, tapi tidak mau ditinggalkan, maka damai itu pasti akan hilang. Karena siapapun yang membuka celah bagi dosa, setan akan masuk untuk menuduh, dan hati kita tidak akan pernah benar-benar bisa merasa tenang. Bukan berarti setelah kita percaya Yesus, kita langsung sempurna dan tidak bisa jatuh lagi. Bukan. Tetapi orang yang sungguh-sungguh punya Roh Kudus, dia tidak akan pernah bisa lagi merasa nyaman di dalam dosa. Roh Kudus akan terus menegur, mengingatkan, dan memanggil kita untuk kembali. Lihat bagaimana Daud saat jatuh dalam dosa dengan Betseba. Selama dia menutupinya, hidupnya berat dan tidak ada damai. Tapi setelah ditegur oleh Nabi Nathan, Daud menulis Mazmur pertobatannya di Mazmur 51. Dia berkata, selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu. Dosaku kuakui kepadamu, dan engkau mengampuni kesalahanku. Jangan buang aku dari hadapanmu, dan jangan ambil rohmu yang kudus dariku. Selama kita masih menyimpan dosa, hati kita akan selalu berat. Damai itu akan hilang dan nurani kita akan menuduh ada sesuatu hal yang tidak beres. Damai sejati itu lahir di saat kita hidup di dalam pertobatan setiap hari. Bukan berarti kita nggak akan pernah bisa salah lagi, tapi bedanya sekarang ketika kita salah, kita cepat sadar, cepat minta ampun, dan mau segera membereskan. Mungkin masalah tetap ada, tapi hati kita bisa plong di hadapan Tuhan, tidak ada yang disembunyikan, tidak ada beban yang dipendam sendiri. Begitu kita sadar ada sesuatu yang salah, langsung kita bereskan. Jangan tunggu besok,
jangan ditunda supaya rasa bersalah itu tidak berubah menjadi bom waktu yang akan mencuri damai kita. Kalau kita hidup dengan hati yang bersih seperti ini, maka setiap kali kita menyebut nama Yesus, kita bisa datang dengan yakin dan penuh sukacita. Kita tidak perlu takut nurani yang menuduh kita sebagai orang yang munafik ataupun pura-pura. Dan di sanalah damai sejati benar-benar mengalir. Suatu damai yang dunia tidak bisa berikan dan dunia pun juga tidak bisa mengambilnya. Lalu kita lanjut ke ayat 3 dan 4 di mana dikatakan, sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa dalam daging supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Apa maksudnya ketika dikatakan ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging? Itu artinya Allah menjatuhkan hukuman atas dosa bukan di dalam diri kita, tapi di dalam tubuh Yesus. Dengan mengutus anaknya sendiri, Allah telah menebus kita. Hukuman yang seharusnya jatuh kepada kita justru ditanggung sepenuhnya oleh Yesus di atas kayu salib. Dan damai sejahtera yang kita miliki hari ini lahir dari kebenaran bahwa sejak hari pertama kita menerima Yesus dan memilih untuk mengikut Dia, seluruh hukuman kita sudah ditanggungnya. Tapi ini bukan berarti kita sekarang bebas seenaknya untuk berbuat dosa. Justru sebaliknya, supaya kita tidak lagi hidup di bawah kuasa dosa, tetapi hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Walaupun kita masih memiliki daging sebagai keturunan Adam dan juga Hawa, sekarang daging kita tidak lagi dikuasai dosa, melainkan sudah dipimpin oleh Roh Allah. Anggota tubuh kita yang dulunya dipakai untuk berbuat dosa, sekarang menjadi senjata kebenaran. Seperti yang dikatakan Rasul Paulus dalam Roma 12 ayat yang pertama, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Bukankah tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus? Jadi ayat 3 dan 4 ini sebenarnya sedang menjelaskan kepada kita fondasi dari damai yang sejati. Sejak kita menerima Yesus, Bapa tidak lagi memandang kita dengan semua kelemahan dan cacat kita, tetapi Bapa melihat Yesus yang ada di dalam kita. Apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena kita tak berdaya oleh daging, Allah sendirilah yang mengerjakannya melalui Yesus. Tidak ada satupun dari kita yang bisa memenuhi hukum Taurat dengan kekuatan sendiri. Tidak ada yang sempurna dan tidak ada juga yang bisa lulus lewat amal perbuatan. Tetapi Allah dalam kasih-Nya menyediakan jalan keselamatan melalui Yesus. Dia yang tidak berdosa rela datang dalam rupa manusia seolah-olah memikul dosa, padahal yang Dia pikul adalah dosa-dosa kita. Seharusnya kitalah yang dihukum, tapi Yesus menanggung semuanya. Inilah dasar dari damai sejati. Ketika kita sungguh-sungguh mengerti bahwa setiap kali kita datang ke hadapan Bapa, Bapa tidak lagi melihat kita di dalam kelemahan kita, melainkan melihat Yesus yang ada di dalam kita. Kita diterima bukan karena kita hebat ataupun sempurna, tapi kita diterima karena pengorbanan Tuhan Yesus. Lalu mungkin ada yang berpikir, wah, kalau begitu asik dong, kita bisa berbuat dosa seenaknya. Toh nanti Bapa melihat Yesus di dalam kita, salah besar. Ayat 4 jelas berkata, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Orang yang sungguh-sungguh hidup damai dengan Allah, tidak akan pernah punya ruang dalam hatinya untuk sengaja melukai hati Tuhan. Mana mungkin kita bisa bilang, saya cinta Tuhan, kalau kita sendiri justru sengaja berbuat dosa dan menyakiti hatinya.
Tidak sengaja saja kita sudah sering jatuh kok. Entah itu karena kelemahan, kesalahan, ataupun keteledoran. Apalagi kalau sengaja. Mana mungkin kita bisa berkata, saya serius sama Tuhan kalau kita sendiri masih hidup di dalam dosa yang sengaja kita pelihara. Memang betul, Bapa melihat Yesus dalam kita, tapi ayat 4 tadi juga jelas berkata, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Yang dimana itu artinya bukan sekedar percaya Yesus, lalu kita bisa hidup seenaknya. Ketika kita memilih untuk mengikut Yesus, maka Tuhan tidak mengambil kemampuan kita untuk berbuat dosa. Tetapi yang Tuhan ambil adalah kemampuan kita untuk menikmati dosa itu. Kita masih bisa jatuh, iya. Tapi kita nggak akan bisa lagi nyaman di dalam dosa. Hati kita akan langsung gelisah, penuh penyesalan, penuh rasa malu, dan Roh Kudus akan terus mengingatkan kita supaya kembali. Gampangnya begini, kalau kita lagi jalan, lalu tiba-tiba kotoran burung jatuh di kepala kita, ya sudah, pasti kita langsung pulang, mandi, dan bersihkan diri. Itu sama seperti jatuh dalam dosa tanpa sengaja. Walaupun tetap salah dan tetap harus segera dibereskan di hadapan Tuhan, tetapi bedanya ceritanya, kalau kita masih membiarkan burung itu bersarang di kepala kita, itu artinya kita sengaja membiarkannya bersarang, atau bahkan kita pelihara. Nah, itulah yang disebut hidup di dalam dosa. Dan inilah yang Tuhan cabut kemampuannya dari kita, yaitu kemampuan untuk menikmati dosa. Orang yang hidup menurut roh bukan berarti tidak pernah jatuh lagi, tetapi selalu ada kerinduan untuk segera bangkit, cepat minta ampun, dan kembali melekat kepada Tuhan. Seperti orang yang berjalan kadang bisa tersandung, tapi dia akan segera berdiri lagi. Tuhan sanggup menjaga kaki kita supaya jangan jatuh terus-menerus. Dan setiap kali kita jatuh, Tuhan selalu memanggil kita untuk segera kembali, dibersihkan, supaya kita tetap tinggal di dalam damai-Nya. Sekarang kita loncat ke ayat 28-30 dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Ayat 28 tadi berkata, kita tahu sekarang, inilah keyakinan iman kita. Dasar pengharapan kita bahwa Tuhan sanggup memakai segala sesuatu, bukan hanya hal-hal yang baik, tapi juga yang kelihatannya buruk, yang membuat kita kecewa, bahkan yang terasa sudah hancur sekalipun, untuk mendatangkan kebaikan. Tapi perhatikan kalimat berikutnya yang berkata, Allah turut bekerja. Itu artinya bukan hanya Tuhan yang bekerja sendirian, kita pun diajak untuk ambil bagian. Memang betul Tuhan yang mendatangkan kebaikan, tapi di sisi kitanya pun kita juga harus mau taat, mau dibentuk, dan mau merespon dengan benar. Jangan cuma sibuk menuntut Tuhan memberkati, tetapi kitanya sendiri enggan melakukan kehendak-Nya. Hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan adalah hati yang mau berkata, Tuhan, aku mau ikut Engkau, apapun jalannya, aku mau taat. Mengasihi Tuhan itu bukan hanya saat kita sedang kuat, lagi semangat, atau saat segala sesuatu sedang berjalan mulus. Kadang kita justru mengasihi Tuhan sambil menangis, sambil meneteskan air mata penyesalan, sambil meratap di hadapan-Nya. Tapi selama arah hati kita tetap kepada Tuhan, selama kita masih mau dibentuk dan masih mau berproses, Tuhan tetap sanggup mendatangkan kebaikan. Bahkan kalau hidup kita rasanya sudah seperti nasi menjadi bubur,
Tuhan tetap bisa memakai bubur itu untuk memberkati, menguatkan, dan bahkan mengenyangkan banyak orang melalui kesaksian hidup kita. Tuhan bisa menjadikan kegagalan, luka, dan masa lalu kita sebagai kesaksian yang akan menguatkan dan memberkati banyak orang. Lalu ayat 29 tadi yang kita baca dikatakan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Tujuan akhir kita adalah menjadi serupa dengan Kristus. Panggilan utama kita bukan soal profesi, jabatan, atau pelayanan formal semata, tapi menjadi anak-anak Tuhan yang semakin mirip dengan Yesus di dalam karakter, kerendahan hati, ketaatan, dan kasih-Nya. Lalu di ayat 30 kemudian dikatakan, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Dari sini kita bisa melihat urutannya. Dari ditentukan, dipanggil, dibenarkan, lalu dimuliakan. Meski kita jatuh bangun, Tuhan tidak pernah menyerah dengan kita. Kalau kita mau terus berjalan bersama dengan Dia, Dia akan memulihkan, menuntun, dan pada akhirnya memuliakan kita bersama dengannya. Ingatlah, kunci terakhir tetap ada di tangan Tuhan. Kata terakhir tentang hidup kita bukan ditentukan oleh situasi, bukan oleh penilaian orang lain, bahkan bukan oleh kegagalan kita sendiri. Tapi kata terakhir itu selalu ada di mulut Tuhan. Karena itu, jangan pernah menyerah, saudaraku. Kalau hari ini kita masih hidup, itu tandanya Tuhan belum selesai dengan kita. Asal hati kita tetap mengasihi Dia, kita belum kalah, bahkan ketika kita sudah merasa di titik terendah sekalipun, selama kita masih memegang Yesus, kita tetap menang dan tetap berharga di hadapan-Nya. Inilah fondasi damai sejati. Kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu dan Dia memegang kendali penuh atas hidup setiap kita. Dan sekarang kita masuk ke bagian yang terakhir dari Roma pasal 8, yaitu ayat 35 sampai 39. Demikian firman Tuhan. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis di ayat 36, oleh karena Engkau, kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi, dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Dari ayat 35-39 ini kita bisa melihat satu kebenaran besar, bahwa hati yang paling aman di dunia ini adalah hati yang tahu bahwa dia nggak bisa dipisahkan dari kasih Tuhan. Di saat kita jatuh, gagal, kehilangan, atau bahkan ketika kita dicemooh ataupun direndahkan, selama kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, kita bisa tetap bangkit lagi. Mungkin saat kejadian itu kita merasa sedih, malu, ataupun kecewa. Itu manusiawi. Tapi selama Tuhan masih ada di sisi kita, kita tetap punya harga diri yang sejati di hadapan-Nya. Orang yang sungguh-sungguh mengerti bahwa dia tidak bisa dipisahkan dari kasih Kristus adalah orang yang paling kuat dan orang yang paling tahan banting. Inilah sebabnya Tuhan Yesus waktu datang ke dunia disebut Immanuel, yang artinya Allah beserta kita. Ketika Yesus lahir di palungan, Dia datang bukan hanya untuk menebus dosa, tapi juga untuk menyertai setiap kita. Dia mau berkata kepada kita yang mungkin sering merasa sendiri,
nggak dimengerti atau diabaikan, aku mengerti kamu. Aku ada di sisimu dan aku tidak akan pernah meninggalkanmu selama kamu juga tidak meninggalkan aku. Kasih Tuhan adalah kasih yang tidak akan pernah putus. Bahkan maut pun tidak bisa memisahkan kita dari Dia. Bukan cuma nggak ada perpisahan di antara kita dengan Tuhan, tetapi juga dengan saudara-saudara seiman. Seperti yang tertulis dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16-17. Saat sangkakala berbunyi, mereka yang sudah mati di dalam Kristus akan dibangkitkan lebih dulu. Lalu kita yang masih hidup akan bersama-sama diangkat untuk menyongsong Tuhan di awan-awan. Dan dikatakan, demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Tidak ada perpisahan. Inilah alasan kenapa kita rindu untuk memberitakan Injil. Karena kita tidak mau terpisah dari orang-orang yang kita kasihi. Kita mau mereka juga ada dalam Kristus, supaya suatu hari nanti kita bisa bersama-sama selamanya, menikmati damai dan kekekalan bersama Tuhan. Inilah damai yang sejati. Bukan hanya damai untuk hari ini, tapi damai yang kita bawa sampai kepada kekekalan. Ada 3 poin yang bisa kita catat dari sharing kita hari ini, dimulai dari poin yang pertama, damai sejati hanya ada dalam Yesus. Semua damai di luar Yesus hanyalah damai yang semu. Hanya di dalam Yesus kita bisa benar-benar tenang, karena kita tahu hubungan kita dengan Bapa sudah dipulihkan. Kita tidak lagi hidup di bawah rasa bersalah ataupun ketakutan akan hukuman. Tapi kita hidup sebagai anak-anak yang dikasihinya. Lalu poin yang kedua, damai sejati hanya bisa dijaga dengan hidup menurut Roh. Damai sejati bukan sekedar hadiah yang disimpan diam-diam, tapi damai ini harus dijaga, dirawat, dan dipelihara lewat hidup yang setia, hidup menurut Roh. Yang artinya, kita mau terus taat, cepat berbalik waktu jatuh, dan tidak mau kompromi dengan dosa. Kalau kita sungguh-sungguh hidup menurut Roh, kita tidak akan pernah bisa nyaman di dalam dosa, karena Roh Kristus akan terus menegur, membentuk, dan membawa kita kembali ke jalan-jalannya Tuhan. Poin yang ketiga atau poin yang terakhir, damai sejati memampukan kita untuk tetap kuat sampai akhir. Hidup memang penuh dengan badai, tapi hati yang tahu bahwa dia tidak bisa dipisahkan dari kasih Tuhan adalah hati yang paling aman di dunia. Kita boleh jatuh, gagal, bahkan merasa diabaikan. Tapi kasih Tuhan selalu setia memeluk kita. Bahkan maut pun gak bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Inilah damai yang kita bawa. Bukan hanya untuk hari ini, tapi sampai kekekalan. Saudaraku, Sobat DCM Ministry yang terkasih. Damai sejati bukan sekedar perasaan tenang sesaat, tapi fondasi yang kokoh di dalam Yesus, fondasi yang memampukan kita untuk tetap berdiri bahkan ketika badai datang. Damai inilah yang akan menguatkan kita, menopang kita, dan menuntun kita sampai garis akhir. Mari hari ini kita putuskan untuk melekat lebih dekat lagi kepada Yesus, menjaga hati kita tetap murni, dan terus hidup dalam pimpinan Roh-Nya. Karena hanya di dalam Dia, kita bisa menemukan damai yang sejati, damai yang tidak bisa diberikan dunia, dan tidak bisa diambil oleh siapapun. Demikian sharing hari ini, mari kita tundukkan kepala, kita bersatu hati di dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih karena Engkau sudah mengingatkan kami bahwa hanya di dalam Yesus ada fondasi damai yang sejati. Ajari kami untuk terus hidup melekat kepadamu, setia berjalan menurut Roh, dan cepat kembali saat kami jatuh. Tolong kami supaya kami nggak pernah lelah menjaga hati kami tetap murni di hadapan-Mu, dan supaya damai-Mu terus memenuhi hidup setiap kami, setiap hari. Kami juga berdoa untuk setiap Sobat DCM Ministry dimanapun mereka berada. Tuhan yang memeluk, menguatkan, dan memberkati mereka. Biarlah setiap langkah mereka dipenuhi sukacita dan damai sejati daripada-Mu. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Pakailah kami seturut kehendak-Mu yang sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita yang berdoa dan percaya bersama kita katakan, Amin. Mari kita buka hati dan angkat tangan kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa,
cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus akan menyertai hidupmu mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya dan diberkati, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan sampai jumpa.